Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali bersama Amri Piliang Channel, Wasekjen 1 Komnas LPKPK. Kali ini saya akan membahas masalah pembebasan biaya penempatan yang berubah menjadi penjeratan hutang, yang merupakan bagian daripada tindak pidana perdagangan orang. Berdasarkan Perintah Undang-Undang 18 tahun 2017 pasal 30, pekerja migran tidak dapat dibebani biaya penempatan. Untuk ketentuan lebih lanjut diatur oleh peraturan kepala badan. Maka lahirlah Peraturan Kepala Badan nomor 9 tahun 2020 yang menetapkan 14 item komponen biaya yang tidak dapat dibebankan kepada pekerja migran Indonesia dan harus menjadi tanggungan pemberi kerja khusus untuk 10 jenis jabatan. Dan ini telah dideklarasikan oleh Kepala Badan bahwa apabila Peraturan Badan nomor 9 2020 tidak dapat dijalankan sebagaimana mestinya, maka Beni Ramdhani selaku Kepala Badan telah bersumpah akan mundur dari jabatannya sebagai Kepala Badan. Mari kita telah Peraturan Badan nomor 9 tahun 2020 sama sekali tidak dapat dijalankan di seluruh negara penempatan. Kalau berbicara Malaysia dan Arab Saudi, tentunya sebelum ada peraturan kepala badan pun kedua negara tersebut sudah zero cost. Artinya seluruhnya 100% biaya, mulai PMI-nya dibangun tidur sampai dia ke tempat majikan dan sampai kembali lagi ke kampung halaman, semua biaya ditanggung oleh pemberi kerja. Maka ketika Peraturan Badan nomor 9 2020 tidak dapat dijalankan ke berbagai negara penempatan di luar dua negara, Malaysia dan Arab Saudi, maka dibuatlah pengecualian berdasarkan keputusan Kepala Badan sebagai turunan daripada Peraturan Badan nomor 9 tahun 2020. Salah satunya adalah keputusan Kepala BP2MI nomor 328 tahun 2022 untuk penempatan ke Taiwan, dan Kepka 786 juga sama untuk penempatan ke Taiwan untuk jabatan anak buah kapal dan nelayan. Tentunya kedua Kepka ini termasuk ke dalam 10 jabatan yang telah ditetapkan di dalam Peraturan Badan nomor 9 tahun 2020. Ada 14 komponen biaya penempatan yang harus dibayarkan oleh pemberi kerja. Artinya di sini Beni Ramdhani tidak konsekuen dengan apa yang telah dia ucapkan. Di saat peraturan badan tidak bisa dijalankan sebagaimana mestinya, maka dia membuat pengecualian dengan mengeluarkan Kepka yang membebankan biaya penempatan kepada pekerja migran Indonesia. Modus operandinya adalah para pekerja migran dipaksa atau terpaksa membuat surat pernyataan biaya dan gaji berdasarkan keputusan Kepala Badan untuk membayar tunai kepada perusahaan penempatan pekerja migran. Artinya para pekerja
untuk jabatan pekerja rumah tangga dan nelayan, mereka tidak memiliki biaya. Akhirnya mereka menggunakan pihak ketiga yang memberikan pinjaman dengan cara pura-pura membayar lunas kepada perusahaan penempatan pekerja migran. Setelah ada bukti setoran bank dan perusahaan pelaksana penempatan pekerja migran membuat kwitansi menyatakan lunas biaya penempatan, maka bukti pembayaran tersebut dan kwitansi tersebut dilampirkan untuk permohonan visa ke Teto Taiwan. Barulah pihak BP2MI akan melayani kelengkapan dokumen permohonan visa ke Teto Taiwan. Setelah mendapatkan visa dari Teto Taiwan, maka PMI berangkat dengan membawa surat pernyataan yang setibanya di negara Taiwan, setibanya di pihak agensi di Taiwan, surat pernyataan tersebut menjadi alat bagi finance yang ada di luar negeri yang bekerja sama dengan pihak ketiga yang memberikan pinjaman di Indonesia, bisa berbentuk koperasi simpan pinjam KSP, bisa juga dia berbentuk kredit usaha rakyat atau kredit tanpa agunan, dipinjamkan oleh pihak ketiga dengan penjamin daripada KSP tadi, koperasi simpan pinjam, yang akhirnya oleh finance di luar negeri dipotong gajinya selama 6 bulan hingga 9 bulan. Hal ini tentunya telah terjadi penjeratan hutang. Penjeratan hutang adalah bagian daripada tindak pidana perdagangan orang. Oleh karena itu, keputusan Kepala BP2MI nomor 328 tahun 2022 digugat oleh Komisi Nasional Lembaga Pengawasan Kebijakan Pemerintah dan Keadilan ke Pengadilan Tata Usaha Negara di Jakarta Timur. Pada tanggal 4 Februari 2022. Setelah kami masukkan gugatan tanggal 13, kami para pihak baik BP2MI maupun Komnas LPKPK dipanggil oleh Pengadilan Tata Usaha Negara di Jakarta Timur untuk melaksanakan sidang pertama. Setelah selesai sidang pertama tanggal 15 Februari, selang 2 hari, Kepala BP2MI Beni Ramdhani bergegas mencabut keputusan Kepala Badan nomor 328 tahun 2022 dan menggantikannya dengan keputusan Kepala BP2MI nomor 50 tahun 2023 untuk menghindari gugatan dari Komnas LPKPK. Artinya, apa yang kami gugat, apa yang kami tuntut telah terbukti di pengadilan. Oleh karena itu dicabut oleh Saudara Beni Ramdhani selaku Kepala BP2MI. Dan tentunya perjuangan kami selaku Komnas LPKPK tidak sampai di sini. Kami akan terus mengejar pembebanan biaya kepada pekerja migran Indonesia melalui KEPKA 50 tahun 2023 yang berdampak pada penjeratan hutang, yang membebankan biaya kepada para pekerja migran. Juga akan kami kejar
tindak pidana perdagangan orang, bahwa terindikasi ada dugaan kuat bahwa Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Bapak Benny Ramdhani, telah menyalahgunakan kekuasaan untuk memperkaya orang lain dan atau mungkin dirinya sendiri. Selain daripada itu, kebijakan yang dia buat telah mengakibatkan terjadinya tindak pidana perdagangan orang, sebagaimana yang disebutkan di dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang TPPO, yang berbunyi, penyelenggara negara yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana perdagangan orang, maka hukumannya akan ditambah 1/3 dari ancaman yang tertuang di dalam pasal 2, 3, 4, 5, dan 6. Oleh karena itu, kami sampaikan kepada saudara Benny Ramdhani agar segera membatalkan seluruh kepka-kepka yang membebankan kepada pekerja migran Indonesia dan kembali kepada Undang-Undang 18 2017 pasal 30, pekerja migran tidak dapat dibebani biaya penempatan. Bagaimana? Pertanyaannya Benny Ramdhani tentunya, lantas uang dari mana untuk menempatkan? Hari ini saya beritahu kepada saudara bahwa peraturan Kepala BP2MI nomor 9 tahun 2020 telah salah kaprah. Artinya tidak dapat dijalankan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, peraturan Kepala Badan nomor 9 tahun 2020 segera direvisi kembali. Tidak perlu gengsi. Anda sudah bersumpah apabila tidak jalan akan mundur, karena Anda sesumbar saat itu. Tetapi kami tidak ingin meminta Anda mundur. Kami hanya ingin meminta saudara Benny Ramdhani merevisi peraturan Badan nomor 9 tahun 2020 agar 14 item komponen biaya penempatan yang Anda borong untuk dibebankan kepada pemberi kerja dipangkas, dirampingkan menjadi 5 item. Apa saja 5 item? Tiket keberangkatan. Kalau majikan pemberi kerja ingin membutuhkan pekerja, harus sanggup dia menanggung tiket keberangkatan. Kalau tidak sanggup, tidak usah ambil pekerja asing. Yang kedua, tiket kepulangan. Kalau berani ngambil, harus berani memulangkan. Kalau tidak sanggup, tidak usah mengambil pekerja asing. Kenapa harus menanggung tiket kepulangan? Apabila terjadi perselisihan antara majikan dengan pekerja, maka pihak majikan harus mengembalikan pekerja ke negara asalnya. Tidak mungkin diusir begitu saja keluar dari pintu menjadi pekerja migran ilegal. Dan dia harus bertanggung jawab terhadap tiket kepulangan ini. Yang ketiga adalah visa kerja. Visa kerja di mana majikan memohon untuk pekerja domestic worker di rumahnya, tentunya harus sanggup menanggung visa kerja. Dan ini sudah bertahun-tahun sejak zaman dahulu kala pertama penempatan dibuka ke Arab Saudi dan Malaysia. Itu semua sudah berlaku bahwa visa kerja ditanggung oleh pemberi kerja. Yang keempat, legislasi kontrak kerja. Jadi setiap para pekerja dengan majikan harus menandatangani kontrak kerja. Setelah ditandatangani kedua belah pihak, disaksikan oleh majikan, agensi, dan pelaksana penempatan pekerja migran, kemudian di endorsement oleh BP2MI dan juga
di endorsement oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia, tentunya harus dilegislasi setelah menandatangani kontrak kerja tersebut. Legislasi siapa yang bayar? Majikan yang bayar. Itu sudah berlaku sejak zaman dahulu, sebelum adanya penempatan ke negara lain selain Arab Saudi dan Malaysia. Yang terakhir adalah jasa penempatan. Jasa penempatan tidak dapat dibebankan kepada pemberi kerja untuk sektor domestik. Mulai dari kampung sampai dia mengikuti pelatihan, kemudian diproses biaya penempatan sampai ke tempat majikan, jasanya dihitung berapa, ditanggung oleh pemberi kerja. Karena yang mendapat manfaat adalah para pemberi kerja. Mereka tidak lagi terbebani oleh hal-hal kecil yang berada di rumahnya, sehingga mereka bisa fokus bekerja di perusahaan dan berbisnis di luar untuk meningkatkan ekonomi keluarganya. Dan sangat wajar jika jasa tersebut diberikan kepada pelaku penempatan tanpa membebani kepada pekerja migran Indonesia. Oleh karena itu, apabila Benny Ramdhani tidak merevisi peraturan Badan Nomor 9 2020, maka kami Komisi Nasional Lembaga Pengawasan Kebijakan Pemerintah dan Keadilan tidak akan segan-segan untuk melanjutkan perjuangan ini, melaporkan tindak pidana dugaan korupsi ke Komisi Pemberantasan Korupsi dan juga kepada Kejaksaan Agung yang diduga kuat melakukan penyalahgunaan wewenang untuk memperkaya orang lain dan atau dirinya sendiri, dan mengakibatkan terjadinya penjeratan hutang terhadap para pekerja migran Indonesia yang tidak sesuai dengan Undang-Undang 18 2017 pasal 30. Demikian kami sampaikan. Amri Piliang, Wasekjen 1 Komnas LPKPK. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.